Silakan. Nah, jadi ini ya beberapa contoh di mana mahasiswa-mahasiswa kami yang tergabung dalam komunitas belajar sama-sama itu memposting hasil bacaan mereka. Bacaannya itu yang singkat-singkat saja yang diposting. Dan sifatnya bisa hal praktis atau yang terkait dengan teori-teori umum. Nanti dari sini baru kemudian akan memancing diskusi. Nah, ini contoh diskusi ya. Jadi WA yang kami gunakan itu dengan mahasiswa-mahasiswa saya semua tidak hanya membagikan aktivitas sehari-hari, tidak hanya membagikan hal-hal yang sifatnya lucu-lucuan, tetapi juga membagikan teori-teori atau hal-hal praktis terkait dengan bidang ilmu kami. Sehingga teman-teman saya, teman-teman mahasiswa saya, itu semuanya tetap berinteraksi dengan bidang ilmunya melalui hubungan WA-nya kita masing-masing. Karena dengan begitu kita memperkecil potensi di mana mahasiswa-mahasiswa kita itu jauh dari bidang ilmunya selama masa pandemi. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika mahasiswa diberi kesempatan seperti ini untuk belajar di rumah masing-masing, mereka bebas mau mengikuti arahan dosennya atau tidak, itu terserah mereka. Kita sebagai dosen akan sulit sekali mengontrol. Yang paling bisa kita lakukan adalah bagaimana memastikan media sosial dari mahasiswa-mahasiswa kita itu penuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi mereka tetap ada interaksi dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, sebagai penutup, ini ada salah satu kutipan dari Imam Syafi'i. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Itu saja barangkali dari saya. Nanti kalau ada hal yang perlu didiskusikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Jendamur. Pak Muhammad Nur Sangaji. Saya kira mungkin bagaimana? Langsung saja Pak Nur Sangaji. Ya. Tadi ada juga Pak Rizal, tapi tiba-tiba keluar lagi, mungkin jaringan barangkali. Halo? Iya. Mungkin Halo? Ya. Silakan. Tunggu, saya baru tiba. Saya 5 menit lagi ya, 5 menit. Saya buka pintu. Oh iya Kak. Ya. Rizal, tak tutup mukamu nih Rizal. Yuk. Saya tidak tahu apa yang hitam-hitam. Saya tidak tahu apa yang membuat tertutup ini. Oke, halo. Iya Pak ya. Ya, terdengar? Ya Pak, dengaran ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sekali. Saya ingat ada acara hari ini, tapi
saya pikir malam. Jadi saya baru saja selesai main tenis, kalah 1 kali, menang 1 kali, dan sekarang saya baru tiba di rumah ini, jadi masih menggunakan pakaian olahraga ya. Iya. Ya, oke. Saya mengikuti beberapa saat tadi, ada presentasi yang menarik menurut saya tadi itu di era COVID, tapi juga bebas belajar, sehingga ada satu kengerian yang benar sekali, akan bisa saja menyimpang orang belajar dari ilmu pengetahuan yang nanti tidak sesuai dengan bidangnya. Sebenarnya tidak apa-apa kalau yang dia pelajarinya itu juga membuat dia ahli di bidang yang lain, itu tidak ada juga masalahnya. Tapi kalau dia sedang menjadi pelajar tentang ilmu pertanian, tapi ilmu pertaniannya dia tidak tahu dan dia ahli di ilmu sosial politik, nah itu memang juga agak aneh sedikit. Nah, jadi kita harus dudukan masalah bahwa karena dia sedang belajar ilmu pokoknya, maka dia harus kuasai ilmu pokoknya, kemudian dia bisa tahu juga ilmu-ilmu yang lain. Itu duduk soalnya ya. Sebab jangan lalu kemudian menjadi fanatik bahwa kita hanya tahu satu bidang ilmu saja, begitu. Karena kalau kita buka sejarah tentang ilmuwan di abad pertengahan, ilmuwan-ilmuwan masa lalu, itu mereka menguasai ilmu itu sampai bercabang-cabang ya. Ada misalnya kita kenal Ibnu Sina, Al-Farabi, dan macam-macam itu, mereka misalnya dia dokter, dia juga sosiolog, dia juga ahli perbintangan, begitu. Kira-kira sudah berapa fakultas itu, gitu ya. Nah, sehingga itu juga didasari bahwa sebenarnya otak manusia itu kan luar biasa kan. Otak manusia itu kalau saya menjadi MC pada saat Habibie datang pertama kali di Sulawesi Tengah dan memberikan ceramah di Universitas Tadulako. Waktu itu saya masih mahasiswa, kalau tidak salah, saya sudah lupa, sudah cukup lama soalnya. Waktu itu Habibie bilang begini, kalau analogi otak manusia ini mau diterjemahkan atau mau dibuatkan alatnya untuk disamakan dengan fungsi dari otak manusia, dan kita andaikan itu komputer, maka kita membutuhkan komputer sebesar alam ini untuk menggantikan fungsi dari otak satu individu manusia. Jadi begitu hebatnya otak manusia itu, sampai itu disebutkan oleh Habibie pada saat itu ya. Tentu saja saya tidak mengerti, dan saya juga yakin banyak sekali orang tidak mengerti dengan pernyataannya Habibie pada saat itu ya. Tapi kemudian 1 tahun lalu saya ikuti satu seminar nasional di Jakarta, dan satu dokter ahli neurologi itu mengatakan bahwa otak manusia itu punya kapasitas itu kurang lebih 70 triliun gigabyte gitu. Sehingga kalau kita fanatik saja kepada satu bidang ilmu dan kita menganggap bahwa kita ini hanya jurusan ini dan hanya tahu jurusan ini saja, itu sangat sayang dengan kapasitas otak yang besar itu. Karena itu otak itu harus digali dengan proses belajar, repetition, duplication, dan seterusnya yang membuat otak kita menjadi kuat dan hebat di hal itu. Oke, saya kembali sekarang. Untuk kaitan dengan topik ini, saya mengirim tulisan ke Dikti berhubungan dengan pola pembelajaran di era COVID. Ya. Saya menyebutkan begini beberapa filosofi. Filosofi yang pertama itu datang dari saya lupa ahlinya, itu yang mengatakan begini: everybody is lecturer and every place is class. Jadi setiap orang itu adalah guru dan setiap tempat itu adalah kelas. Cocok sekali ketemu COVID ini. Sehingga orang tidak boleh menyombongkan diri, dan kedua, orang harus menjadikan resources orang yang lain itu menjadi mitra belajar, dan orang menempatkan tempat di mana saja itu menjadi kelas untuk belajar. Nah, itu filosofi yang pertama. Filosofi yang kedua itu menjadi tujuan pendidikan secara general sesungguhnya itu dikemukakan oleh UNESCO, Badan PBB, United Nations Education Development, itu mengatakan begini, orang belajar itu untuk apa? Itu learning to know, belajar untuk mengetahui sesuatu. Ya?
Kemudian yang kedua, learning to do. Kamu belajar setelah kamu mengetahui sesuatu, kamu belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Yang ketiga, setelah kamu belajar mengetahui sesuatu, bisa melakukan sesuatu, kamu juga harus belajar supaya mau menjadi apa. Learning to be, menjadi apa. Sehingga dia sudah ada dalam proses ketika orang mempelajari sesuatu, dia secara profesional sudah berpikir jangka panjang, kalau dia belajar tentang ini, dia akan menjadi apa di suatu ketika. Kemudian yang terakhir, nah ini berkaitan sedikit dengan attitude, dengan morality, dan sebagainya, itu UNESCO menetapkannya, disebutkan dengan learning to live together. Jadi belajar untuk bisa hidup bersama-sama. Jadi 4 pilar pendidikan itu yang diletakkan oleh Badan PBB besar itu. Saya di Jepang, saya menemukan yang keempat itu mereka lebih menyebutkannya dengan kerjasama. Learning for working together. Tapi itu juga kita punya yang bernama gotong royong. Ya. Tapi gotong royong itu adalah filosofi, bukan praktek di dalam kelas. Anak-anak kita menjadikannya menjadi praktek dalam kelas pada saat ujian. Jadi pada saat ujian dia gotong royong, dia saling menyontek, misalnya begitu ya. Itu penyimpangan, gitu ya. Deviant behavior. Jadi terjadi penyimpangan seperti itu. Oke, sekarang ketika kita masuk secara mendadak, jadi ada hikmahnya luar biasa. Ketika terjadi pandemi ini, segala sesuatu menjadi serba terbatas, maka learning everywhere itu menjadi relevan. Belajar di mana saja itu menjadi relevan. Semua orang menjadi guru itu juga menjadi relevan. Sehingga yang menjadi poin yang agak sedikit dikhawatirkan tadi itu adalah orang belajar sembarangan. Belajar sembarang, tidak berstruktur dan sebagainya. Akhirnya tahu semua tapi tidak dalam begitu. Sehingga solusinya yang terbaik itu tahu dalam tentang bidang kita, tapi juga tahu yang lain. Karena bumi ini diciptakan bukan dalam satu bidang. Bumi ini kalau kita bedah, itu semua bidang itu ada di dalam peristiwa yang terjadi di bumi ini, begitu. Itulah sebabnya kalau kita dulu ilmu di dunia pertanian, kita belajar pertanian, tapi kita juga belajar sosiologi. Sosiologinya bernama sosiologi pertanian. Kita juga belajar tentang hukum, hukumnya bernama hukum agraria. Kita juga belajar pokoknya nanti di sana di tempatnya bidang yang lain mereka juga belajar. Itu lintas. Kalau sampai ke tingkat yang paling tinggi di S3, maka belajar tentang falsafah sains. Itu untuk menyatakan kepada kita bahwa jangan orang fanatik kepada satu bidang ilmu saja, begitu. Ahlinya belajar tentang ekor semut. Sampai meninggal dia ahli tentang ekor semut. Dia tidak tahu urusan dengan masyarakat di sekitarnya, tidak tahu. Sehingga saya mengatakan bahwa kalau ilmuwan yang kerjanya di laboratorium, diam di situ, menekuni ilmunya, tetapi ketika tetangga rumahnya di sebelah laboratorium itu terbakar, dan dia tetap meneliti riset di dalam situ, maka dia ini termasuk ilmuwan yang tidak waras. Ya? Nah, karena itu ada aspek sosiologi, sosial yang ada di dalamnya itu. Nah, itu poin yang keberapa sudah itu? Yang ketiga. Oke, poin yang terakhir mungkin, saya mempraktekannya. Jadi ada kurang lebih hampir 20 halaman yang saya kirim ke Menteri Menteri Pendidikan karena mereka memintanya dari semua universitas. Saya tidak tahu kawan-kawan yang lain, tapi saya sendiri menginisiatif diri saya untuk mengirimnya sendiri. Itu saya bercerita tentang pola pembelajaran yang saya lakukan selama sebelum COVID, kemudian pada saat COVID, dan saya membayangkan tentang setelahnya, begitu ya. Mengadopsi dan yang saya alami begitu ya di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kasih contoh misalnya ya, saya waktu di Jepang itu pergi belajarnya itu di petani. Jadi berpindah dari satu desa ke desa yang lain. Jadi kita dekat sekali dengan petani dan kita wawancarai petani. Satu kesan yang saya dapat luar biasa dari petani itu namanya Oto-san namanya ya. Dan Jepang ini kan kalau tidak Oto, Honda, Suzuki, Yamaha, itu nama orang semua itu. Nah, terus waktu dia mengolah lahannya itu, dia bilang begini, kalau saya mengolah lahan saya dan hasilnya buruk, tidak bagus, dan hasil yang buruk itu masuk ke pasar, maka saya telah ikut menghancurkan Jepang. Sampai begitu moralnya petani Jepang itu. Itu saya catat dalam buku saya, Helai-helai daun sakura ya, sampai selevel itu. Dan begitu saya pulang ke Indonesia, saya temukan informasi di headline suatu koran bahwa
CPO Indonesia ditolak oleh negara apa gitu karena bercampur dengan oli. Nah, itu problem yang ada di kita. Kemudian saya waktu kuliah S2 itu di Prancis, prakteknya itu juga begitu. Jadi prakteknya itu pergi. Jadi pagi-pagi subuh kita sudah keluar. Jalan dengan dosennya, dengan satu bis, semua kita. Kemudian dosen memberikan kuliah di dalam bis. Tiba di satu kawasan, dosen itu punya teman juga di kawasan itu, dia tunggu kita di situ, kemudian dia menjelaskan tentang wilayah itu dari A sampai Z, tentang wilayah itu. Mulai dari aspek sosiologinya, masyarakatnya, sampai pertaniannya, peternakannya, dan semua. Pokoknya dia ahli wilayah itu. Saat itu ya, saya memberikan contoh-contoh ini supaya mungkin menjadi sebagai bahan pembandingnya ya. Begitu saya pulang, anak saya lanjut sekolahnya ke Birmingham, dia juga bilang begitu di Inggris. Waktu dia mendapat ujian dari dosennya menyuruh turun ke satu kawasan, kemudian melihat, waktu itu karena dia bagian perencanaan kota, dia untuk pergi melihat satu kawasan tempat perparkiran, kemudian disuruh analisis apa yang terjadi di tempat perparkiran itu, kenapa tidak banyak mobil yang mau parkir di situ, dan sebagainya. Jadi orientasi pendidikan itu adalah solving problem begitu, untuk bidang-bidang tertentu ya. Tentu saja ada bidang ilmu dasar dan sebagainya yang konteksnya kontekstual seperti itu. Nah, di apa yang saya praktekkan, yang saya lakukan di era COVID ini, tentu saja kalau pakai yang seperti begini kan mahal, memberatkan juga mahasiswa, bukan cuma berat karena mereka membeli pulsa, tapi juga tidak ada sama sekali jaringan, ada yang panjat pohon, jatuh, dan seterusnya. Karena itu, saya lalu menggunakan berbagai macam alternatif. Saya pakai WA, pakai SMS, karena saya menulis berbagai artikel, ada kurang lebih 200-an artikel, lebih saya kira, hampir 300-an. Nah, maka artikel-artikel yang relevan itu yang saya kirim kepada mereka, kemudian mereka membuat resume, salah satu contoh yang lainnya, untuk mengikat tadi itu, supaya bidang yang dikaji itu bidang sesuai dengan apa yang dia belajar ya. Karena saya mendapat pesan dari atasnya pendidikan kita di Paris dulu, kalau pulang ke Indonesia nanti berhadapan dengan mahasiswa, suruh mereka menulis. Karena menulis itu adalah salah satu kelemahan dari bangsa Indonesia. Kita ini budayanya budaya bertutur. Karena itu maka kita hanya menyumbangkan 0,0 sekian dalam literasi dunia. Karena itu ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukannya. Kemudian ada satu tugas yang saya lakukan kepada mahasiswa. Seluruh mahasiswa saya minta untuk menunjukkan kepada saya melalui foto saja, mereka kirim, ada yang kalau video silakan, tentang tanaman yang mereka tanam. Tidak perlu di kapan mereka tanam. Akhirnya terbagi mahasiswa menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah mahasiswa yang telah menanam itu sejak SMA. Dia tunjukkan pohon yang sangat besar. Ada mahasiswa yang kedua, mahasiswa yang menanam pada saat dia pulang. Tidak bisa lagi offline, dia langsung pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya, kemudian dia menanam. Itu berarti talenta menanam itu ada. Ada kelompok mahasiswa yang ketiga yang dia kirim koker. Dia kirim polybag. Artinya setelah dapat tugas baru dia melakukannya. Itu tidak ada yang salah tentu saja, tapi itu memberi informasi kepada saya bahwa secara dari sisi ilmu penyuluhan itu instruksi akan membuat orang untuk melakukan sesuatu. Tapi ada juga orang yang melakukan sesuatu yang lahir dari inner beauty, dari kecantikan, dari dalamnya, dari kebiasaan menjadi habit, gitu ya, habit yang terpatri menjadi karakter, begitu. Itu yang disebutkan dengan internalisasi. Oke, supaya tidak panjang saya stopkan saja dengan mengutip satu filosofi pertanian dari nenek moyangnya bangsa Perancis, ya. Karena nenek moyangnya bangsa kita banyak sekali anak-anak muda sudah tidak mau dengar dia punya kata-kata. Karena itu maka kita terpuruk di hari ini. Nah, saya dulu nenek moyang lain, tahu dia bisa lebih kuat. Orang Perancis itu bilang begini dalam filosofi pertaniannya. Ce n'est pas, siapa tahu ada yang mencatat adik-adik ya. Ce n'est pas tout le monde le blé qui pousse de la terre arable, c'est une civilisation de tout entière. Saya bagi sambaran, saya kan komite mengerti juga saya bilang ini. Bukan sekedar gandum yang tumbuh di satu lahan yang subur, tapi yang tumbuh itu adalah satu sistem kebudayaan yang sangat lengkap. Ya? Jadi bukan cuma gandum yang tumbuh di tempat yang subur itu, tapi tumbuh itu adalah satu sistem kebudayaan. Oke, saya kembalikan Pak Jeki. Terima kasih.
Saya ganti dulu HP-nya ya. HP ini kayaknya panas nih. Sambil jalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ya. Bagaimana? Ya, saya kira ya halo. Sekedar informasi untuk Kak Nur Sengaji, ini meeting kita hari ini akan direkam lalu akan diupload oleh Saudara Mirza melalui akun YouTube-nya, lalu dibagikan ke mahasiswa-mahasiswanya kita. Karena kebetulan banyak mahasiswa ini menghubungi saya, mereka kesulitan masuk. Mungkin karena pengaruh jaringan atau karena banyak yang masih pulang kampung, jadi akan kita bagikan melalui YouTube saja nanti. Ya. Nanti satu waktu kita pergi ke kampung, kita ceramah dari kampung, lalu mereka dengar di kota. Oke, saya matikan dulu kalau gitu ya. Sudah ya? Boleh ya? Saya pindahkan HP-nya. Kayaknya panas HP-nya. Ya. Oke. Pemirsa di unmute. Narasumber berikutnya barangkali langsung Pak Ridwan. Ada Pak Gali di sini. Pak Gali. Oh, sudah gabung beliau ya? Ya, sudah gabung. Ya, Assalamualaikum Pak Gali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak-bapak. Saya Gali dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, apa kabar Gali? Salam kenal. Salam kenal. Satu angkatan ini, Jack. UGM. Oh, gitu. Nah, oh, iya. Cuma beda fakultas. Ya, mungkin ya. Oke, Pak Gali, kita langsung saja Pak Gali, karena ini sudah molor. Sangat jauh. Siap. Mohon maaf. Ya. Saya mungkin persilakan ke Pak Gali untuk memberikan mungkin materinya atau informasinya. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak. Salam kenal semuanya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Galih Wasis Wicaksono. Saya dulu satu sekolah dengan Saudara Mirza ini, Pak Mirza ini, di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kemudian merantau jauh ke Malang, Jawa Timur. Nah, di topik yang disampaikan oleh Pak Mirza tadi, Saudara Mirza itu terkait dengan pembelajaran di era COVID atau di era pandemi yang mungkin berdampak ke semuanya ya. Saya rasa juga tidak hanya kampus-kampus yang kecil, kampus-kampus yang besar pun itu terasa dampaknya. Even itu UMM juga saya rasa terasa dampaknya. Mahasiswa sekarang sudah tidak di kampus, kosong, dan ini butuh penanganan khusus terkait dengan aktivitas pembelajaran. Saya mungkin cerita sedikit tentang pengalaman kami di sini, bagaimana kita me-encourage, mendorong mahasiswa untuk bisa tetap kreatif dan produktif selama pandemi ini. Yang pertama ada beberapa. Yang pertama adalah kami mencoba menggabungkan pola belajar yang lebih kreatif pastinya. Kami mencoba mengenalkan namanya polysynchronous learning. Nanti mungkin bisa di googling. Jadi polysynchronous learning ini menggabungkan antara model sinkronus dan asinkronus learning. Model synchronous learning itu ya model real time, seperti kalau kita ngajar pakai Zoom, kemudian kita mengajar pakai Google Meet dan seterusnya, itu modelnya seperti itu, sehingga mahasiswa bisa langsung bertatap muka meskipun secara virtual dengan dosen. Nah, kendala pada pola synchronous learning ini adalah pertama internet. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada di pelosok-pelosok di daerah-daerah ketika mereka pulang itu mereka kesulitan untuk mengakses internet, sehingga ini jadi tantangan pertama. Meskipun pola synchronous learning ini adalah pola yang paling sederhana dan hampir mirip dengan pola ceramah yang kita terapkan di pembelajaran di kelas. Nah, maka dari itu untuk mengkombinasi kekurangan tadi, kita menawarkan atau bapak-bapak juga bisa mencoba menggunakan
asynchronous learning. Asynchronous learning ini adalah proses belajar yang tidak langsung bertatap muka, tetapi prosesnya tetap bisa terukur dengan baik. Misalkan dengan kita membuatkan topik-topik diskusi berdasarkan video. Misalkan ada video di YouTube yang lagi rame ini tentang bagaimana pemanfaatan bahan pangan untuk mencegah corona. Misalnya. Kita carikan videonya, kemudian kita submit, kita masukkan ke dalam, misalkan di Edmodo atau di Zoologi atau di media-media yang lain yang digunakan, bahkan mungkin di Facebook begitu. Kemudian nanti kita minta tanggapan dari mahasiswa, kemudian nanti dari mahasiswa tersebut kita review. Nah, reviewnya bisa dilakukan secara bersama-sama, artinya peer review antar mahasiswa, atau yang mereview juga bisa kita sendiri. Nah, saya rasa Pak Mirsa dan Bapak-Bapak sekalian juga sudah pernah menerapkan model seperti ini secara luring atau secara offline ya. Nah, ini sekarang mari kita coba untuk melakukannya secara daring. Kemudian yang kedua yang coba kita perbanyak dalam masa pandemi ini adalah ekuivalensi. Jadi saya yakin di masa pandemi ini mahasiswa kita punya banyak waktu luang untuk bisa meningkatkan kapasitasnya. Maka salah satu dan mereka juga punya akses yang cukup banyak ke pelatihan-pelatihan online. Maka salah satunya yang bisa kita lakukan adalah ekuivalensi. Ketika mahasiswa mengikuti webinar misalnya dengan UI atau dengan UGM atau dengan bahkan kampus di luar negeri, maka itu bisa kita anggap bagian dari pertemuan di kelas misalnya. Atau misalnya mahasiswa yang menuliskan artikel-artikel di koran atau artikel-artikel di publikasi jurnal ilmiah, itu juga bahkan kita bisa anggap sebagai bentuk ekuivalensi dari proses-proses belajar yang mereka lakukan secara mandiri. Sekali lagi kaitannya adalah dengan hasil yang diperoleh mahasiswa, indikator yang diperoleh mahasiswa ketika mahasiswa itu melaksanakan aktivitas-aktivitas yang berbasis pada kompetensi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, dengan pendekatan seperti itu, maka kerja kita dalam menyampaikan atau kita sebagai pendidik juga semakin rentannya semakin luas, semakin besar, semakin lebar, sehingga kita bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi yang kita kuatkan adalah student centered learning, bukan lagi teacher centered learning dengan model-model seperti tadi. Nah, sehingga yang akan terjadi, saya membayangkan dalam 1-2 tahun ke depan dengan pola yang seperti ini, maka dosen itu hanya akan menjadi pusat atau sumber kalibrasi bagi pengetahuan mahasiswa, bukan lagi menjadi sumber pengetahuan. Jadi dosen misalnya hanya mengkalibrasi ini relevan atau tidak relevan, ini benar atau salah, dan seterusnya. Sedangkan sumber utamanya nanti akan bersumber dari webinar-webinar yang dilakukan, dari buku-buku gratis yang diberikan, dari jurnal-jurnal yang digratiskan oleh media-media, dan itu akan menjadi kebiasaan baru dalam pendidikan. Jadi new normal pendidikan adalah dosen atau pendidik adalah menjadi sebagai kalibrasi dari pengetahuan mahasiswa. Saya rasa itu, Bapak-Bapak, mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih Pak Gali. Sangat menarik sebenarnya diskusi, cuman sayangnya ya masih beberapa pendekatan lain. Berikan untuk kita ada lagi untuk diskusi ya. Kira banyak hal perlu kita nanti Bang Mirza saja yang eksekusi bagaimana kelanjutannya. Ya, nanti ya, boleh. Ya, nanti pertemuan berikut saja barangkali. Nah, ini 10 menit lagi mati. Oke, siap. Nah, Pak Rizal tadi sempat masuk Pak Rizal. Tiba-tiba keluar. Mungkin berhalangan barangkali karena dia ada kegiatan di Indonesia. Tadi sempat join Pak Rizal itu sekitar 2 atau 3 menit keluar.
Barangkali Pak Ridwan ditutup saja. Nanti kita berikutnya ya, terkait juga dengan kegiatan ini. Pada intinya kan kita ilmu baru kepada mahasiswa ya, baik di apa ya, baik di seluruh Indonesia ya, baik di Jawa ya, bahkan di Sulteng ya. Kita bisa menghubungkan semua mahasiswa begitu. Ya, tadi banyak mahasiswa yang online juga, tapi tiba-tiba mati. Mungkin faktor jaringan juga ya, karena mereka kan di kampung ya. Mahasiswa saya kebanyakan orang kampung, orang desa begitu. Ya, makanya nanti Mirza bagikan di YouTube-nya saja, nanti kita bagikan ke mahasiswa-mahasiswanya kita. Ya, mungkin nanti ada grupnya ya, grup-grup WA atau apa nanti bisa di... Oke. Nanti saya masukkan ke YouTube, kemudian saya publikasikan ke grup-grup WA, kemudian ke sosial media ya, bahkan ke mahasiswa itu sendiri begitu untuk bisa dinonton nantinya. Oke, saya kira begitu saja barangkali Pak Ridwan. Silakan barangkali ditutup. Oke, untuk siap untuk kesempatan kali ini mungkin kita akhiri dulu. Nanti kita buat waktu lagi sesi berikutnya karena ini materinya menarik sekali nih. Saya kira untuk kegiatan hari ini kita akhiri dulu. Kita atur jadwal selanjutnya dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.